Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Pasti ini ya. Gimana kabar kalian hari ini, teman-teman? Apakah baik-baik saja, sehat selalu? Aku baru bisa update ini, teman-teman. Baru bisa update, mohon maaf. Ada yang bertanya-tanya belum tak respon WA ya. Dan untuk teman-teman nah gini aja. Untuk teman-teman yang menanyakan tentang apa jenengan nih asam amino ya, itu kan kemarin sudah tak sharing ya, tak share itu pakai susu Nutrikan. Itu bisa, boleh dicoba. Pengaplikasiannya bisa lewat ulat Hongkong, diberikan ulat Hongkongnya, diberikan susu itu, atau di jangkriknya teman-teman diberikan susu itu, atau tambah lagi bisa juga di sepet ya, sepet di dalam jangkrik susunya. Seperti itu teman-teman cara pengaplikasiannya ataupun cara pemberiannya. Dan untuk yang bertanya apa ya, tadi ada komentar gimana ya, coba Om sekali-kali main di event nasional, pengen tahu burungnya kinerjanya seperti apa ataupun jadinya seperti apa. Begini teman-teman, sekali lagi tak jelasin, tak kasih masukan ya. Untuk main di lomba, untuk saya pribadi ini belum bisa. Ya cukup yang dulu-dulu aja lah. Sekarang ini posisinya juga saya sendiri kan kerja, jadi nggak bisa main burung. Kalau ditanya pengen nggak sih? Pengen teman-teman. Jujur terus terang itu ya nggak munafik lah, namanya laki-laki. Itu pengen main burung. Apalagi yang disibukkan dengan pekerjaan yang bisa dikatakan lelah ya. Kita juga pengen hobi ataupun menyalurkan di hobi, entah main burung, entah itu mancing, entah itu hobi apapun ya, yang jelas yang positif. Cuman memang kondisi waktunya tidak ataupun belum tepat teman-teman. Nantilah ketika muraiku udah full ekornya, kebetulan kan yang kemarin yang dorong ekor yang di konten lama itu mungkin ada sebulanan yang lalu ya, itu kan ada tuh mulai tak cabutin bulunya. Itu kan penyakitnya udah jelas ciak bulu lah ya, anggaplah ciak bulu. Nanti itu yang tak turunkan lomba teman-teman. Dan posisi saat ini itu masih ya mungkin adalah 15 cm lah ekornya, bulu ekornya. Ini untuk videonya. Nah itu tadi teman-teman, itu murainya baru segitu ekornya. Nanti pasti tak lombakan, tapi ya mungkin ya masih nunggu sebulan ataupun 2 bulan lah ya untuk sampai di posisi panjangnya bulunya seperti itu. Dan nanti kan masih pengondisian ya, namanya hobi itu nggak bisa teman-teman diburu-buru harus ditargetkan sekian, itu nggak bisa. Apalagi posisi burungnya keadaannya itu seperti itu, lagi dorong bulu. Saya nggak mau yang namanya memaksakan lomba posisi, apalagi murai batu ya, posisi dorong bulu seperti itu. Wis pasti teman-teman, jalan-jalan, jaminan jalan. Cuman ya itu kerjanya itu yang ngawur. Namanya burung dorong bulu itu pasti ngawur. Apalagi kayak murai batu ya, efeknya itu nanti ketika dia udah full bulunya itu malah jadi amburadul.
jadi amburadul. Karena apa, posisinya itu lagi nggak fit, namanya baru masih dorong bulu seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua yang ikut nyimak ya ataupun suka nonton konten saya, yang jelas kalau mau diikutin ya monggo, ndak jadi masalah teman-teman. Kenapa? Satu, saya ini hanya ingin berbagi pengalaman. Garis bawahi berbagi pengalaman, bukan ingin mencari ketenaran ataupun kayak apa ya, mencari nama wah gitu, enggak. Karena untuk saya pribadi, saya itu seneng, hobi ya. Dan saya itu nggak butuh ataupun nggak perlu pengakuan bahwa wah burungnya Om Rio itu ya bagus-bagus, enggak. Nggak butuh itu teman-teman. Yang jelas saya udah membagikan apa yang pernah saya lakukan ya, dari mengatasi burung trouble, dari mengatasi burung matung, gembung melet, ngelowo, ciak bulu, itu salah wis bosen lah teman-teman, istilahnya udah bosen. Makanya kan untuk teman-teman yang sedang mengalami problematika ataupun burungnya itu bermasalah ya, silahkan, mungkin ada yang sama dengan apa yang saya bagikan melalui video ya kan. Kalau mau diterapkan monggo, ndak jadi masalah. Toh juga prestasian pun kalau nantinya itu juara ataupun prestasi, itu suatu kebanggaan tersendiri untuk si perawat ya ataupun pemilik lah, seperti itu. Dan untuk saya pribadi juga senang bisa membantu, seenggaknya walaupun hanya memberi wejangan seperti ini. Dan itu pun gak 100% akurat namanya. Saya ini juga bukan dokter teman-teman. Saya mau ngasih apa ya, asam amino yang cair. Agak riskan teman-teman. Aku kemarin sempat ditegur sama temanku yang memberitahu, sepertinya nanti saja kalau mau memberi asam amino ya yang sirup, kan orang pasti nyari sirup itu susah karena itu harus pakai rogol teman-teman. Rogol apa ini. Jadi asam amino itu banyak teman-teman. Kalau yang mau langsung itu ya injek, itu salah satunya. Terus kalau mau pakai suplemen yaitu tadi yang aman, saya memberikan yang aman itu susu Nutrikan itu. Ada yang lebih tinggi, dosisnya ada yang lebih tinggi itu ada, tapi pakailah yang itu dulu. Beli yang kecil aja. Kalau mbok beli itu harga terjangkau ya, bisa dibilang hanya sekitar mungkin 200-an lah ya. Nah, sekarang teman-teman kalau asam amino yang untuk fitness ya, itu sekitar 600-an. Kalau asam amino yang sirup cair ya harganya itu lumayan teman-teman. Bukan aku nggak mau memberitahu, harganya itu lumayan. Maksudku begini, untuk teman-teman kan nggak semuanya itu terjangkau keuangannya. Silahkan pakai yang yaitu tadi susu Nutrikan itu yang mungkin ya anggap saya terjangkau lah, paling 200-an itu pun udah mahal. Apalagi asam amino yang sirup ya, yang full ataupun acid ya kalau bahasa ininya. Itu mahal teman-teman, harganya mahal. Bukan apa, mahal. Saya kasih tahu pun mungkin dari sekian banyak yang nonton hanya beberapa orang yang berani beli. Karena ya memang harganya lumayan, sekitar 800 sampai 1.200.000 lah. Satu berapa mili ya itu ya. Sekitar 200 milian kalau nggak salah. Itu harganya teman-teman. Mending wis pakai susu Nutrikan aja. Nutrikan ya. Kan udah tak sematin. Nanti tak sematin di marketplace di keranjang kotak goodie bag ya. Silahkan diklik kalau memang mau, itu yang terjangkau. Itu kemasannya susu, pemberiannya itu bisa ditabur di cepuk
fur di mix ya, jadi pemberian fur tuh nggak sebanyak-banyak, dicampur di situ, itu bagus. Terus bisa juga dikasih di ulat hongkongnya, buat makanan ulat hongkongnya, bisa juga di jangkriknya. Dan untuk teman-teman yang main murai ataupun cucak hijau khususnya, wajib jangkriknya itu diberikan ya kunyit ataupun jahe, wajib diberi makan itu, walaupun sesuir aja teman-teman, itu juga membantu ya, karena ya semua itu burung bagus kayak apapun, kalau rawatannya nggak pas, nggak sesuai dengan tempat kalian berada, itu nggak bakalan jadi teman-teman, ataupun nggak mau kerja. Semua itu menyesuaikan tempatnya, ya kan, digaris bawahi, semua itu menyesuaikan tempat rawatannya. Kalau burungmu nyaman, udah pasti jalan lapangan. Burung-burung yang istilahnya nggak jalan lapangan itu, ya trouble itu, ya nggak nyaman dia. Sedang berkendala ataupun ya trouble itu tadi lah. Jelas itu seperti itu. Makanya aku nyaranin coba dicek. Karena setiap tempat tuh beda. Beda rawatan, betul beda rawatan. Nggak semuanya sama. Ada yang tempatnya daerah dingin kayak di Bogor, kayak di Jawa Barat ya, khususnya itu kan dingin lah. Jakarta agak panas, menengah, Surabaya panas hot. Ya. Jadi kalau kalian nggak percaya, cobalah ya, terapkan versi-versi konten kreator lain yang mungkin jadi panutan ya. Dia berada di daerah Jawa Barat, terapkan rawatannya di daerah Jawa Timur, belum tentu jadi. Sama juga dia berada, umpamanya panutanmu itu ada di Surabaya, kamu di Jawa Barat, diterapkan belum tentu mau jalan. Nah, maksud saya sendiri memberi terobosan. Ini loh tempatmu dingin seperti ini rawatannya. Ini loh tempatmu sedang ataupun standar ya, menengah, Jakarta umpamanya. Ini kayak gini tempat. Ini tempatmu yang daerah panas, Surabaya, ini seperti ini. Kebanyakan burung-burung Surabaya itu ya, itu penyakitnya apa? Satu, pasang badan, nggak mau bunyi. Dua, nabrak-nabrak, terlalu over. Coba tanya teman-teman pemain Surabaya. Ya kan? Kalau Jakarta ini labil. Orang-orang Jakarta ini labil. Kenapa? Dia punya uang. Dia seneng mencoba sesuatu hal biasanya. Orang-orang Jakarta nih ya. Karena punya uang. Ikutin rawatan Jawa Barat, ikutin rawatan Surabaya. Sebenarnya kalau Jakarta ini wis mbok tambahin mandi aja udah jalan. Jangkriknya di fullin, mandimu tambahin, itu jalan. Seperti itu. Ada yang mengatakan burung lowo nih, contoh lah ya, burung lowo kurangin jangkrik, itu kalau menurut saya sendiri itu salah dikurangin jangkrik. Justru malah ditambah kalau untuk saya pribadi, ditambah tapi dibarengin. Saya sering mengatakan jangkrik naik, durasi mandi juga naik. Tempatmu panas, jangkriknya turun. Ya kan? Main panas, jangkrikmu pasti turun. Gak bakalan doyan banyak. Karena apa? Dia nggak butuh itu. Dia butuhnya daerah panas itu ya, butuh nutrisi ataupun makanan yang mudah diserap oleh tubuh. Sifatnya pasti cair, teman-teman. Tapi kalau burungmu di daerah Jawa Barat, dia lahap, jangkrik itu banyak. Karena apa? Dingin. PR-mu apa? Jangkriknya naikin tok, durasi mandi standar, itu udah jalan. Tapi kalau mbok turunin jangkriknya, dia tuh cenderung banyak gaya. Banyak gaya, terus durasi kerjanya ataupun suaranya itu jarang-jarang ya. Dia cenderung ke gaya, ngerayu-ngerayu. Sama kalau daerah Surabaya juga sama teman-teman. Panas mbok kurangin jangkriknya ataupun kenyang, nggak diimbangi dengan mandi, dia ngerayu. Mainnya pasti ngerayu. Seperti itu. Jadi
Apalagi sih teman-teman yang kalian bingungkan itu apalagi? Saya sendiri sampai pusing. Pusing karena apa? Ya model apa ya, menjawab pertanyaan yang ada satu orang yang mungkin ya nggak usah tersinggung ya, kita itu fair saling tukar pendapat. Kalau memang ada kekurangan dari saya silahkan kritik di kolom komentar, nggak masalah itu, karena itu menjadi acuan untuk saya pribadi supaya lebih mengerti, lebih bisa memahami, seperti itu ya. Ada yang burungnya itu galak terus, krek 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 cucak hijau sampai bosen. Oh itu PR-nya itu mudah teman-teman. Burung galak ya, burung galak nih tak garis bawahi. Banyak yang diturunkan jangkriknya. Kalau saya enggak teman-teman. Burung galak itu kayak murai batu ngelowo. Mbok tambahi jangkriknya kenyangin, mandinya ditambah. Ngademin, PR-mu itu cuma ngademin doang. Enggak yang aneh-aneh, ngademin. Hilang krek-kreknya. Gimana caranya ya? Entah itu penempatannya diademin, tempat yang adem, mandinya ditambah, intinya itu ngademin. Tapi jangkriknya dengan satu syarat, jangan dipangkas karena dia ini posisinya stres. Seperti itu. Stres. Banyakan orang bingung itu ketika burung udah krek-krek ya. Jangkrik itu malah diturunkan. Kok saya tambah? Itu efek apa sih Om sebenarnya? Itu efek dari ulat Hongkong. Lah kata Om Rio harus banyak. Kamu nggak bisa menyetabilkan kondisi badannya, ya. Kalian tidak tepat memandikannya, waktunya tidak tepat. Pemberian extra foodingnya juga waktunya tidak tepat. Namanya rawatan kontinu itu, saya garis bawahi. Rawatan kontinu itu dari pemberian extra fooding, biasa jam segitu ya jam segitu. Mandinya jam segitu ya jam segitu. Pas kalau lomba mandi ya harus mandi. Seperti itu, ibaratnya gini teman-teman. Tak kasih contoh. Kalian ketika pulang kerja posisi perut lapar, ketika perut lapar ya, pulang. Ya, lihat di rumah nggak ada makanan. Itu darah itu mendidih teman-teman, cuma kita tahan-tahan. Karena kita kembali lagi lihat keluarga di rumah, ada istri, ada anak. Perut lapar itu emosi naik. Lewat lapar itu udah ngenes. Lah itu ibaratnya burung yang seharusnya udah diberikan makanan, dia belum diberikan makanan. Tadi ngenes, ngerti nggak? Galak, sensitif. Cuma kan ini perlu gambaran saja teman-teman. Seperti itu perumpamaan ataupun gambaran lah. Ya, jadi jelas. Apalagi sih main model umbaran di saranku ya. Di tahun 2025 ini kalau ngomongin pemain burung itu udah banyak. Banyak orang-orang pintar. Ya. Banyak orang-orang pintar. Tapi ini mohon maaf saya kritik ya. Burungnya pas prestasi ada yang bertanya, ya kan ini rawatan gimana, main umbar, main embun, main jemur, main mandi, semua disebutkan. Siang bertanya ini bingung. Ada yang main umbar, ada yang main jemur, ada yang main mandi, sedangkan yang posisi masalahnya itu apa? Hanya ngelowo, ada yang nyuruh umbar, ada yang nyuruh embun, ada yang nyuruh jemur, itu banyak. Awalnya itu dari situ sebenarnya. Jadi yang bertanya ini dia juga namanya orang bertanya pasti tidak tahu, yang memberitahu posisi burungnya juara. Dia ya hanya memberitahu rawatan hariannya, posisi mungkin untuk posisi penempatannya jarang diberitahu ya, hanya perawatan dan pemberian extra fooding. Itu yang sering terjadi. Ibaratnya si buta bertanya pada si tuli. Ngerti? Paham lah harusnya teman-teman. Niat baik itu belum tentu bisa diterima dengan baik. Seperti itu.
wis muter gitu tok, nggak ada yang lain teman-teman. Ya maka dari itulah adanya harus sabar. Sabar ini bukan sabar diem, oh iya telatenin terus, itu bukan, tapi berpikir. Nggak sabar tok ya nggak jadi burungmu. Jadi sambil dipikirkan, dianalisa sendiri. Seperti itu. Oh ini burung ini kok jadi begini, awalnya tuh gimana ya kemarin kok jadi kayak gini. Itu diinget-inget. Ojo mbok patokin ketika burung trouble, nonton video, diterapin sembuh, wis. Besok trouble lagi, ada burung baru, ya trouble lagi, mbok terapin, belum tentu sembuh. Karena ya namanya orang seorang ya dengan hewan itu komunikasi lewat apa sih? Ayo, lewat apa? Kan hanya ngamati. Oh ini seperti ini tak berikan ini. Dan untuk makanan, suplemen itu hanya membantu. Selebihnya kalau suplemen yang terbaik pun kalau kalian nggak mudeng, nggak bisa mengamati, itu nggak bakalan ketemu. Mau sampai jadi hantu blau itu nggak bakalan ketemu. Tapi beda dengan orang yang mental baja itu tak rawat seperti ini, nanti jadinya jadi hantu blau itu nggak jadi masalah. Itulah senengnya orang yang mau belajar seperti itu teman-teman. Jelas ya teman-teman? Jelas lah, masa nggak jelas? Ya cobalah tanya ke temanmu yang mungkin punya uang 1 juta nganggur ya, daripada nggak kepake, coba belikan cucak hijau yang gembung melet, mungkin hidupnya akan lebih berwarna. Ataupun punya uang 2.500.000, cobalah belikan, ataupun 3.500.000 lah ya. Kalau punya uang nganggur, daripada kalian suntuk ya, pusing mikirin hidup, lebih baik belikan murai batung lowo. Dan simak terus konten saya. Mungkin hidupmu akan lebih menantang. Oke, selamat malam teman-teman ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman semua. Kita ketemu di next video. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.